Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini saya buat video tutorial terkait dengan materi Bootstrap 5. Untuk materinya sudah saya share juga di Google Classroom. Jadi dalam pertemuan ini Bapak Ibu nanti adalah mempraktekkan seperti apa yang ada di video ini. Bagian dari modul ini ada berapa? 7. Yang pertama di sini adalah pengenalan terkait Bootstrap. Terus yang kedua adalah bagaimana cara persiapan dan instalasi Bootstrap. Yang ketiga adalah poin konsep layout. Jadi mempelajari tentang dengan layout responsible dari Bootstrap, ada container, grant system, dan juga ada kolom dan lainnya gitu ya. Ada di lebih detailnya ada di situs Bootstrap. Nah, terus bagian komponen dasar yang umum adalah terkait dengan tipografi. Ini penilaian di teks. Terus ada image, tabel, sama alert atau peringatan. Terus ada button, ada pemulir dan navbar. Dan terus adalah bagian studi kasus website, halaman front end. Terus ada halaman login ya, contoh script. Nah, terus bagian 6 dan 7 ini adalah tools tambahan yang ada di VS Code dan juga ada di Chrome browser. Jadi terkait dengan pengujian web. Oke, dan untuk tugas ini nanti di akhir mungkin target di pertemuan 8 nanti pengumpulannya. Oke, saya bahas dulu di awal ini adalah pengenalan Bootstrap ya. Apa itu Bootstrap? Bootstrap adalah sebuah framework atau kerangka kerja front end ya untuk membantu dalam pengembangan proses web ya. Pengembangan web. Sini keuntungannya lebih cepat dan lebih mudah. Nah, karena apa? Di dalam Bootstrap ini sudah ada paket komplit ya terkait dengan desain HTML dan CSS ya, dan juga ada JavaScript. Sudah terintegrasi sama JavaScript dan jQuery. Nah, untuk komponennya ini ya, antar muka pengguna yang umum ada formulir, tombol, navigasi, drop-down, ada peringatan, modals, tab, dan accordion, dan juga ada carousel dan sebagainya. Nah, terus secara singkat, Bootstrap ini dikembangkan oleh seorang desainer pengembang dari Twitter di tahun 2020 ya. Sebelum menjadi open source, Bootstrap dikenal sebagai Twitter Blueprint. Itu ya sejarahnya seperti itu ya Bapak Ibu. Sejak diluncurkan pada tahun 2011, nah Bootstrap telah berevolusi dari project yang berbasis CSS menjadi framework yang lebih lengkap gitu ya. Keuntungannya apa di sini? Yang pertama adalah menghemat waktu, terus ada responsif juga, terus desain konsisten. Karena ini framework jadi template-nya sama ya, desainnya sama, tinggal kita mengubah customisasi seperti itu ya. Nah, terus di sini compatible juga. Nah, berikutnya ada di bagian 2 ya. Baik Bu, di bagian 2 adalah persiapan dan instalasi. Nah, di sini ada 2 buah cara. Di sini ada secara offline dan online. Nah, bedanya kalau offline ini Bapak Ibu mendownload dulu dia di situsnya Get Bootstrap. Ini di klik aja situs resminya. Nah, langsung ke menu dokumentasi. Nah, di bawah sini di menu download. Nah, ini aset
dari Bootstrap harus di download dulu. Nah, terakhir ada versi 5.8. Nah, ini di download. Nah, nanti terus diekstrak ya. Nah, diekstrak secara default nanti Bapak Ibu mendapatkan folder CSS sama JS ya. Seperti itu ya. Nah, terus nanti dimasukkan ke dalam project baru yang dibuat. Itu kalau online tinggal mengambil ini ya, situs linknya. Jadi dia dipublish di situs Bootstrap-nya secara online. Nah, ini bisa diakses secara langsung ya. Nah, ambil linknya ada di sini ya, Bapak Ibu, linknya. Nah, ini alternatif CDN CSS. Nah, di bagian ini adalah contoh yang CSS dan JavaScript-nya. Jadi kedua-duanya ini di copy terus dipaste di dalam project HTML-nya. Tuh. Nah, ini ada contoh ya, contoh Hello World ya, membuat ini bisa di copy atau diketik. Nah, terus bagian ketiga adalah konsep layout. Nah, di ini ada namanya container sama grid, dan juga ada di dalam grid nanti ada kolom ya. Nah, container ini apa? Adalah dia sebagai elemen penampung ketika jadi sebuah konten nanti dibungkus adalah kontainer, dibungkus kontainer untuk membungkus sebuah konten web. Nah, nanti kelasnya macam-macam ya Bapak Ibu, bisa dicek di sini di bagian layout. Nah, di sini ada namanya containers. Nah, di sini ada banyak ukuran terkait dengan kontainer sampai ukuran fluid ini ya. Kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kelas. Nah, ini Bapak Ibu bisa memakainya. 7 kelas ini dipilih salah satu. Nah, contohnya di sini ada. Nah, ini penerapan responsive container. Nah, di sini ada contoh penerapan satu baris ini. Berarti kan satu kotak ya, satu kotak tampung. Ada SM sampai XXL. Nah, di berikutnya ada namanya grid-nya. Di sini grid sistem memiliki jumlah 12 kolom untuk satu layout ya. Ukurannya ini ya Bapak Ibu, keterangannya ini ukurannya. Nah, dengan aturan di sini ada kelas row harus berada di dalam kontainer ya, kontainer default atau kontainer fluid. Nah, terus kolom ini tadi adalah range-nya. Di sini bisa dilihat di kolom tab. Range-nya itu angka 0 sampai 5 ya. Itu sampai 5. Oh iya. Sorry. Untuk kolom ini maksimalnya adalah 12 ya totalnya. Jumlahnya 12. Jadi satu kontainer adalah totalnya 12. Ini ada contoh ya. Satu row ini adalah maksimalnya 12. Jadi ada contoh di sini ya. 9 sama 4 ini maksi 13 ya. 12, maka dia nanti kolomnya akan ke bawah. Ini contoh kolom wrapping. Nah, yang kan 9 tadi kan 4 lebih ya, 13, karena lebih dia nanti akan ke bawah kotaknya. Maka ini ada 4 sama 6. Nah, 4 sama 6 ini kan masih belum dalam maksimal 12, maka dia akan kotaknya berjajar. Nah, ini ya Bu, contoh dari preview kodenya. Terus bawahnya ini adalah scriptnya. Nah, ini tinggal dipilih ya salah satu. Contoh di sini ya, ada 3 kolom, berarti pakai yang ini. Tinggal di copy, dimasukkan ke source code-nya. Nah, terus setelah kolom ada namanya tipografi. Nah,
Tipografi ini terkait dengan CSS untuk teks ya, teks ataupun merapikan. Nah, contoh ini tipografi bagian konten sama ya, ada 1 sampai H6 dan juga ada model displaynya, kelas display. Jadi di H1 memiliki kelas display. Nah, contohnya di atas ini ya. Kalau ini size-nya kurang besar dan kemarin kan masih custom ya CSS-nya di property ngedit sendiri. Nah, kalau di sini sudah disediakan ya, tinggal memakai saja seperti itu. Nah, terus di poin berikutnya ada contoh komponen lagi, ada image ya atau gambar. Nah, di sini memiliki banyak kelas ya terkait dengan gambar. Ini contoh ada rounded, sudut melengkung, rounded circle ataupun email thumbnail. Image fluid ini yang full. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, kalau lebih lengkapnya ada di sini ya, di image, dicari aja image seperti ini. Responsive image. Oke. Nah, ini berada di konten image-nya. Nah, ini ada contoh previewnya. Nah, ini adalah contoh kelas kodenya. Nah, nanti tinggal di copy aja ya. Kalau semisal sudah ada atribut image, nah tinggal dipakai pasang kelasnya ya, di copy, di paste, dimasukkan. Ini contoh yang responsive image, artinya yang full ya. Kalau di gambar besar ya ukurannya 100% ya. Nah, terus ada thumbnail. Nah, ini ada thumbnail itu maksimalnya ini berarti 200 kali 200 ya. Ini yang thumbnail. Nah, terus ada posisi juga kelasnya ya. Ini float start, float end. Nah, ini dia kalau start ya di awal ini yang pojok kiri ini. Nah, kalau end yang paling akhir. Nah, ini ada yang auto ya, auto. Nah, jadi tergantung kebutuhannya nanti bikinnya gambarnya seperti apa. Nanti tinggal di copy aja ya, nama struktur kelasnya seperti ini. Nah, tinggal dimodifikasi link source-nya entah lokal atau online seperti itu. Nah, ini contoh untuk gambar. Nah, kalau dicari aja semisal ingin kayak semacam shadow gitu ya. Contoh ini ada di utilitiesnya. Ini adalah komponen variasi ya. Ini contoh banyak di sini ada interaksi ataupun overflow ataupun position shadow ini ya. Nah, ini bisa diterapkan di image ya, di card-nya gitu. Nah, terus berikutnya setelah image ada tabel ya. Nah, ini contoh tabel. Jadi sudah bikin sebuah struktur HTML. Nah, ini di dalam misal ada ditambahkan di dalamnya gambar, di bawah gambar dibikin sebuah kontainer lagi, ada tabel. Nah, ini semisal ada tabel kontak seperti itu ya. Nah, kalau daripada ngetik bisa dicari di sini tabel. Nah, di konten ada tabel. Nah, ini tinggal masukkan aja ya Bapak Ibu. Jadi kelasnya ini format tabelnya. Nah, kalau itemnya nanti pakai yang ini ya, T-body. Nah, ini adalah itemnya. TR di sini adalah untuk nama kolomnya. Nah, kalau yang TR bawah ini adalah isinya ya, isinya isi datanya gitu ya. TR ini adalah isi datanya, T-head ini adalah nama head kolomnya. Dicari aja di sini yang lengkap mana, tinggal di copy, paste seperti itu. Nah, terus berikutnya ada alert ya, alert atau peringatan. Ada di komponen ya. Ini ada accordion juga di sini.
Nah, ini contoh contoh tampilannya. Nah, di bawah sini adalah contoh scriptnya. Jadi sangat mudah Bapak Ibu. Jadi tinggal dipakai aja, di copy paste ditaruh, tinggal dimodifikasi teksnya gitu ya. Teksnya ini kan kelihatan nama accordion item pagar 1, terus hashtag, terus ini adalah teksnya. Jadi tinggal dimodifikasi. Nah, kalau nggak dipakai tinggal dihapus aja ya, satu grup gitu. Nah, ini contoh codingannya, ini satu grup itu ini ada accordion item, ini item 1, terus ini item 2 dan seterusnya. Nah, itu kalau nanti nggak dipakai atau menambahkan ya tinggal di copy satu grup ini, di copy bawahnya accordion item atasnya gitu. Nah, terus di sini ada carousel ya, button, button mana button. Nah, ini contoh buttonnya. Nah, ini adalah contoh tampilannya Bapak Ibu ya. Ini contoh tampilannya, misal ada button primary. Nah, ini copy satu baris ini, contohnya adalah warna biru ini. Ini contohnya, jadi nanti copy cukup ini ya, satu baris misal gitu. Terus ada lagi contoh formulir ya, form atau form. Ketik aja di sini form. Nah, formulir kontrol. Nah, ini contoh form untuk email lah, inbox ya biasa. Nah, ini input form text, ini ada text area. Terus nanti tinggal dimodifikasi tipe datanya. Nah, terus berikutnya adalah navbar. Navbar dan ini navbar dan hero section. Jadi dicari aja di sini navbar atau di nav gitu aja, nav. Nah, ini adalah nav. Nah, ada di sini. Nah, tinggal di copy aja ya, contoh jadi source code-nya, ditaruh urutannya. Misal biasanya kan menu ditaruh atas ya, ditaruh atas saja, langsung ditaruh paling atas di bawah body yang buka gitu, sampai bawah ini. Nanti Bapak Ibu coba. Nah, terus sebagai tambahan ini extensionnya Bapak Ibu, ini pilihan, misal pakai live server atau live review, ini bisa di salah satu diinstal ya di extensionnya. Ini mempermudah dalam pengkodan. Ada to close tag tuh merapikan kode. Nah, cara passingnya mudah ya, tinggal dicari di menu extension, nanti akan keluar, dicari namanya, tinggal install gitu. Nah, terus kalau untuk tools ujinya ini ada namanya Lighthouse. Terus ada web backtest, web accessibility, dan responsibility app ya, atau mobile simulator. Ini untuk menguji responsif webnya. Oke gitu ya. Oke, langsung saja saya mendinstalasi Bootstrap-nya. Langsung Bapak Ibu bikin aja satu buah folder. Nah, tadi ini dibuka aja langsung di VS Code ya. Dibuka di VS Code. Nah, terus di download. Nah, download bagian yang ini ya, compile CSS dan JS, ini di download. Nah, setelah di download, di ekstrak ya, di ekstrak dulu setelah di download. Kan udah di rename ya,
yang tadi sudah diekstrak, terus di rename main foldernya namanya aset. Nah, di dalam aset ini ada 2 buah folder, CSS sama JS. Oke. Nah, setelah bikin aset ini nanti dipanggil di halaman HTML ya. Nah, silakan dibikin dulu di luar ya. Web profile, bikin nama filenya index.html. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang bikin struktur utamanya dulu. HTML 5 ya. HTML5. Ini adalah web profile. Oke. Web profile. Nah, di sini baru dimasukkannya cara yang offline ya. Cara yang offline tinggal dimasukkan aja, diketik link. Nah, cari yang CSS. Nah, asset style ini diganti namanya ya. Diganti miliknya CSS-nya Bootstrap ya. Tadi CSS-nya kan berada di sini ya, di aset, terus ada nama foldernya CSS ya, aset, terus slashnya CSS, baru dicari yang bootstrap min.css ini ya. Nah, oke, sama juga yang ada di JavaScript ya. Bedanya di atributnya namanya script yang src ini ya, source, baru dimasukkan ya aset min.js itu. Nah, sama saja di sini. Kalau online ya ini ada 2 versi ya. Di sini ada yang pertama, kalau online ya sama, cuman tinggal asetnya ini berada di situsnya ini, cdn.js delivered ini. Nah, untuk nama filenya yang mana? Yang ini, bootstrap min.js. Kalau js-nya yang bootstrap bundle min.js gitu. Nah, ada poppermin.js atau ini ya, bootstrap min.js. Nah, bisa pakai yang ada bundle atau yang bootstrap min.js. Ada 2. Nah, ini yang bundle, yang ini min.js. Nah, ini bisa dicoba salah satu, dipakai salah satu. Nah, berikutnya kita cari apa, biasanya sebelum membuat web itu bikin sebuah wireframe ya, sketsa kasar ya. Jadi sketsa kasar sebelum melakukan eksekusi membuat sebuah web ya. Oke, kita cari wireframe ya. Contoh wireframe, contoh di sini ya, wireframe, cari aja wireframe, atau bisa membuat di Figma ya, wireframe, misal web profile ya. Ini contoh aja, mencari contoh wireframe. Nah, ini contohin aja. Ini sebagai contoh aja ya.
Nah, katakanlah web profilnya seperti ini ya. Atas sendiri ini ada biasanya disebut header. Kalau header biasanya ada atasnya ada sebuah logo ya, logo dan nama situs itu header. Nah terus ini ada nav atau navbar. Nah terus di bawahnya ini adalah konten ya atau section. Ini biasanya dipakai slide hero. Terus berikutnya bawahnya ini adalah terkait dengan bisa profil foto ya atau project-project yang pernah dikerjakan. Nah ini ada cuplikan kotak-kotak, ini adalah sebuah gambar ya, gambar ada teks judul terus ada paragraf juga. Nah kontak ini adalah form. Nah ini gambar icon email ya. Nah terus bawah sendiri biasanya ada namanya footer seperti itu. Nah ini contoh saya terapin atas sendiri. Ini ada sebuah di atasnya adalah menu nav ya, footer. Nah untuk footer kan kayak gini ya, di bawah sendiri itu ya, footernya seperti ini. Kotak bawah ini ada kontak, ada email, nah atau situs tautan gitu. Nah itu adalah sebutannya biasanya yang disebut view footer gitu. Nah ini untuk yang header. Jadi web itu memiliki sebuah sebutan ya, itu layout itu. Terus kalau yang menu kanan ada namanya sidebar gitu. Nah contoh itu adalah contoh penamaan layoutnya atau position. Nah header ini biasanya ada foto ya, foto, judul site-nya apa gitu. Nah langsung saja kita cari yang nav ya, yang nav. Nah tinggal Bapak Ibu memilih aja ya, misal menu yang diinginkan. Ada dua tipe ya menu ketika dia dibuka di situs di platform web atau di mobile, nanti menunya berubah gitu. Biasanya kalau di menu mobile itu nanti akan berubah menjadi drop down. Terus kalau di desktop nanti akan keluar semua menunya. Contoh yang atas sendiri ini aja. Ini tinggal di copy. Nah tinggal dimasukkan ke dalam body ini ya. Oh ya lupa, sebelumnya lebih mudah ini ya, Bapak Ibu bikin outline-nya dulu. Nah tadi atas sendiri kan ada navbar ya, navbar biar nggak bingung aja. Navbar tinggal di komen aja pakai kontrol terus sama garing. Nah ini biar tulisan hijau kayak gini. Nah, terus navbar, terus bawahnya navbar ada namanya untuk section untuk hero. Nah hero, terus bawahnya ada untuk section about ya, terus ada untuk portfolio. Nah ada kontaks, terus di bawah sendiri ada untuk section footer ya, untuk footer. Nah ini biar mudah ya. Nah nanti tinggal dicari ya komponennya seperti itu. Nah contoh di sini kita memasang navbar dulu. Nah di copy ya, contoh scriptnya ini di copy. Nah ini satu grup ya, navbar satu grup, ini miliknya navbar. Tinggal di copy, ditaruh komennya ini bawahnya. Nah seperti ini. Nah tinggal dirapikan caranya, klik kanan format dokumen itu ya, atau diinstal yang tadi extension yang kayak Prettier dan lain-lainnya tadi ya, tinggal dirapikan. Nah terus mana sih yang perlu dimodifikasi? Nah kita cek
dulu ya Bapak Ibu. Nah, oke. Jadi tadi ini ya outline untuk aplikasinya. Oke. Jadi setelah sudah memasang library-nya, asetnya, Bootstrap tadi ya, ada CSS dan JavaScript. Setelah itu dicari wireframe yang akan dibuat, atau bisa membuat dulu ya gambaran webnya seperti apa, layoutnya seperti apa. Nah, oke, dari gambar ini mungkin Bapak Ibu perhatikan ya, di sini ada navbar, terus ada katakanlah ini ada section hero, terus di sini ada sebuah kolom. Ini misal ada dua bagian ya, ada dua kolom. Terus di dalam kolom kedua ini dibikin kolom lagi, di grid lagi. Nah, terus about section, terus about untuk section kontak, terus ada footer ya di bawahnya. Nah, contoh wireframe-nya seperti ini ya. Oke. Setelah itu kita lanjut ya untuk memasang. Ini ada navbar, hero, about, porto, kontak, sama footer. Nah, ada kira-kira ada 6 ya, ada 6 komponen grup ya. Oke, sekarang coba kita praktekkan yang untuk navbar. Oke, tinggal dicari ya Bapak Ibu, navbar, terus di dalamnya komponen navbar. Contoh yang ini ya, tinggal di copy, taruh bawah sini. Nah, setelah itu untuk tes ya, di go live dulu, diklik bawah sendiri, ini ada open live server, go live, tinggal diklik untuk mencoba. Nah, jika sudah tampil seperti ini artinya sudah berhasil ya, untuk berhasil kepanggil ya antara CSS sama CSS-nya tadi. Nah, terus tinggal dimodifikasi untuk menunya. Contoh di sini adalah namanya web profil saya. Nah, terus di sini ada di home ini ada beranda. Ada di sini adalah galeri. Nah, di sini ada kontak, misal gitu ya. Kontak. Nah, atau misal ada blog ya, blogs. Contoh seperti ini ya, ada 4 menu. Nah, terus di bagian hashtag pagar ini, kalau ingin membuat halaman baru ya, tidak jenisnya one scroll page. Nah, sekarang dibuat aja di sini ya, namanya misal index HTML, ini khusus untuk halaman utama berandanya. Terus ada galeri. Nah, di sini terus berikut ada kontak.html, ada blogs. Nah, nanti setiap kalau udah menunya udah fix, terutama di menu sama footer udah fix, baru nanti diduplikasi untuk membuat file baru untuk galeri, kontak, dan blog seperti itu. Dipisah untuk memisah ya. Oke, kita lanjut untuk nav. Nah, kita cek di sini apakah sudah berhasil. Nah, ini sudah berhasil berubah ya. Nah, kalau sekarang ingin memberikan sebuah background ya di menu,
Di sini juga ada temanya sendiri ya. Tinggal dicari aja nama stylenya, backgroundnya. Nah, ini ada jual contoh juga ini ya. Navbar BG Primary. Nah, kalau nyari background yang lain ya tinggal diketik aja di sini ya. Background. Ya, background color ini ada dua. Ada gradient sama color ya. Oke, saya coba yang gradient. Nah, ini ada contoh untuk menu yang gradient. Nah, contoh saya pakai yang ini ya, BG primary sama BG gradient. Nah, ini di copy aja, tinggal dimasukkan di kelasnya nav ya. Nah, nav ini agar berfungsi ya, harus diubah ya. Dicari di sini ada kata kunci BG. Nah, itu yang perlu diubah, dimodifikasi. Nah, ini kan ada BG body ya. Nah, ini diganti aja yang tadi. Nah, sekarang tinggal titiknya ini dihapus ya. Nanti biar terpanggil. Nah, tinggal dihapus. Nah, ini ada BG primary BG gradient. Nah, tinggal dicek di sini. Nah, udah berubah ya. Dia berwarna biru backgroundnya. Nah, ini kan teksnya hitam ya, semisal dibikin putih. Nah, tinggal dicari aja nama kelasnya untuk yang putih. Nah, ini contoh ada di sini ya. Ini ada contohnya, text white. Nah, ini tinggal di copy, dimasukkan ke dalam tempatnya tadi ya, satu baris dengan kolom nav tadi kelasnya, satu tempat. Nah, tinggal di paste di sini. Nah, nanti akan putih ya harusnya. Nah, kalau belum putih seperti ini berarti di kelasnya itu ada ada sebuah fungsi yang sudah menggunakan teks untuk hitam gitu ya. Jadi harus pakai jenis kelas nav yang sudah disediakan ya. Oke, kita kembali ke nav. Mungkin ada yang di penamaan itu kelas itu harus sesuai. Kalau nggak match ya berarti salah kelasnya gitu, salah kelas yang dipanggil. Oke, kita cari yang untuk nav. Misal nyari yang putih ya. Nah, ini ada ini. Theme stock primary. Oke. Oke, kita coba yang tambahannya ya. Dark BS theme dark. Nah, jadi membuat teks putih tadi pakai yang ini ya. Data bootstrap tema dark ini ya. Nah, jadi kalau seperti itu, kalau mungkin kelasnya mungkin nggak berfungsi di situ, berarti ada kelas lain yang sudah dibuat ya. Tinggal kita yang mencari di sini, nanti diterapkan aja. Oke, di atas sendiri ada web profil saya, beranda, galeri dan lain-lain. Nah, terus tadi kan ada hero ya, section hero. Nah, yang ini kalau menunya biar nggak bingung di hide aja. Ini ya ditutup aja. Nah, kita lanjut hero. Nah, di hero ini kalau di bootstrap itu ada namanya carousel ya, yang gambar bisa slide itu, auto slide. Nah, dicari aja ya, di sini adalah carousel. Nah, autoplay carousel. Nah, ini sudah disediakan juga ya, tinggal dipakai. Nah, ini contoh yang mana ini, autoplay link.
Nah, modalnya macam-macam ya. Ini yang tanpa kontrol, yang atas tadi ada yang kontrol ya. Contoh pakai yang ini bisa ya. Nah, tinggal di copy aja contoh scriptnya, di copy. Nah, dimasukkan di dalam hero tadi ya. Di bawah hero, di copy, paste. Paste. Nah, tinggal di paste, format dokumen. Oke. Nah, ini kan nggak ada gambarnya ya. Kita cari gambar dulu. Gambarnya bisa secara lokal ataupun online. Yang membedakan adalah di source-nya tadi ya. Traveling pantai HD. Nah, misal gambar bebas ya. Oke. Nah, bisa langsung copy link address. Nah, di paste di sini. Nah, ini kan masih halaman blognya ya, tinggal di open new tab. Nah, ini baru bisa di embed ya. Kalau langsung URL-nya langsung di paste, langsung keluar gambar, itu bisa di embed di sini ya, di source-nya. Nah, kalau filenya lokal nanti ya diarahkan aja ke dalam folder aset. Misal di sini ada lokal ya, image gitu ya. Nah, nanti diarahkan aja ke sini ya untuk nama filenya ini. Nah, karena saya pakai online ya tinggal di paste aja di sini. Paste. Oke, contoh nyari lagi gambar. Oke, gambar yang lain. Nah, ukuran gambar ini juga mempengaruhi layout ya. Mempengaruhi slide tadi. Jadi dipastikan aja nanti gambarnya itu seukuran ya. Katakanlah HD ya. HD berarti kan 180 semisal gitu ya. Biar apa? Biar konsisten ya gambar ketika ditampilkan itu konsisten gambarnya, enggak berubah gitu. Oke. Di tab kita ambil gambarnya. Nah, tinggal dimasukkan ke gambar slide kedua. Nah, misal yang gambar satu ini saya samakan. Oke. Nah, sekarang dites ya, dilihat apakah sudah berhasil. Nah, nanti lah Bapak Ibu seperti ini. Nah, ini kenapa? Karena gambarnya nggak seukuran ya. Nah, oke, di sini kan gambarnya full ya, Bapak Ibu, nggak ada space. Kalau mau ngecilin juga. Nah, caranya di sini bisa menggunakan fitur kelas ya. Ada namanya margin sama padding ya. Nah, jadi tinggal ditambahkan ya. Oke, sebelum itu di sini ya, di carousel slide ya. Di sini katakanlah padding 5. Gitu ya. Nah, dia nanti akan menjorok ke dalam ya. Karena padding itu jarak luar ke dalam. Nah, ini kalau belum sesuai ya tinggal dimodifikasi, dikurangi ya. Misal ada 2. Nah, ini sudah responsif ya. Antara menunya ini sudah responsif. Jadi tinggal kita modifikasi aja.
Nah, tadi setelah frame-nya, nah setelah portal of work ini ada section untuk about-nya. About di sini ada, misal ada 2 kolom ya, untuk project sama gambar ya, gambar project utamanya ya. Oke, tadi kan di grid tadi harus pakai kontainer ya. Jadi di sini kita tambahkan dulu terkait dengan kolom layout ya. Dicari layout, nah kontainer, atau bisa dicari di sini juga namanya, mungkin ada about ya, card about. Nah ini contoh sampel yang card ya, card about. Nah nanti kita bisa pakai ini juga, jadi tinggal di copy, taruh, paste gitu ya. Oke, sekarang kita bikin gridnya dulu, layoutnya. Container, responsive container. Nah kita cari aja yang responsif. Oke, contoh kita pakai yang container fluid, atau kita langsung spesifik ke kolom. Nah bisa juga langsung ke kolom ya. Nah contoh pakai ini ya, kolom 3 ini nanti kita ubah. Oke, kita paste di sini. Nah sekarang kita sesuaikan ya kontainernya. Tadi kan kita minta 2 kolom ya, dihapus aja yang kolomnya 3. Nah ini kolom 1 ini untuk ada image sama image dan kita tambahkan langsung ya atributnya, image sama teks ya, sama judul juga. Nah, teks ini buat gambaran aja. Terus di sini adalah ada list project ya. Ini ada list project. Di sini ada about me. Nah ini tinggal keinginannya nanti ya. Oke, katakanlah nanti yang about ini ada cardnya, terus di sini list project ini nanti ada list pakai yang accordion tadi juga bisa. Nah, oke, sekarang kita bagaimana sih cara mengetahui kolomnya tadi di mana? Ini kan nggak kelihatan ya. Nah, Bapak Ibu bisa ini inspect elemen. Kalau ingin tahu kelasnya, tempat-tempatnya di mana ya. Nah, tinggal diarahkan, ini ada mouse di kiri ini, tinggal diarahkan ke sini ya. Nah, ini kelihatan nanti. Nah, ini kolom yang pertama. Terus yang sebelah kanan ini berarti kolom yang sampingan kedua berarti ya. Nah, terus dibungkus sama satu kelas row ya. Row dia itemnya star. Nah, terus di sini dibungkus lagi sama kontainer ya. Text center. Oke, sekarang kita di about cari, kita pakai yang card misal seperti itu ya. Nyari yang card. Nah, ini ada sebuah contoh ya, card about. Nah, di sini card fleksibel. Oke, di copy ya. Ini ada beberapa contoh ya, misal di sini ada yang pakai gambar, jadi tinggal di copy aja, di copy, kita masukkan ke dalam kolom yang pertama, about me. Nah seperti ini. Oke, sudah. Nah di sini kan memiliki card ya, satu kotak ini card di dalam kolom pertama. Nah, terus di sini semisal di list ini saya pakai yang di sini aja ya, diterapkan yang sudah ada.
Semisal pakai yang list item ini ya, list group. Nah, contoh yang ini ya. Contoh yang ini aja. Oke, di paste di list project format dokumen. Nah, kita cek di sini. Nah, di sini kan masih belum rapi ya. Nah, bisa kita ganti kelasnya ya, biar mungkin ke tengah gitu ya, agak ke tengah. Nah, kita cari dulu. Oke, gambarnya belum ya, gambar about misal. Di sini kita cari Hasyim Asy'ari. Kita ambil gambarnya. Oke, kita pasang di sini. Nah, misal ini profil untuk Hasyim Asy'ari. Oke. Nah, misal contoh ini ya. Kita kasih biografinya Hasyim Asy'ari. Tinggal di copy. Nah, ini tinggal diedit aja yang tadi ya, disesuaikan. Tentang saya. Nah, misal button nggak dipakai ya dihapus aja. Dihapus. Nah, terus ini misal list buku. Misal gitu ya, list buku. Nah, ini misal buku A, BPC gitu ya. Nah, oke, sekarang dicek di sini apakah sudah berubah. Dicek dulu. Nah, sudah berubah ya. Nah, di sini misal biar ke tengah ya. Ke tengah dan kotak kartnya ini lebar misal gitu ya. Nah, tinggal dimodifikasi di sini. Nah, tadi kan maksimalnya untuk satu row kolom adalah 12. Nah, tinggal di sini aja diganti, dibesarin ya 6. Misal 6, terus di sini adalah bisa 4 atau 2 gitu ya. Dan tadi kan ini ada like center. Nah, ini kita ganti ya karena tadi kan pakai yang star. Nah, kita ganti yang kan inginnya ke tengah ya, agak ke tengah gitu ya. Nah, kita cari yang kalau ke tengah itu mungkin ini ya, cari di sini. Bisa center, bisa justify sih sepertinya sih. Coba dicari di sini. Jadi Bapak Ibu perlu explore ya di sini. Jadi misal kelasnya namanya seperti apa, terus fungsinya seperti apa. Nah, itu harus diketahui dulu ya. Nanti baru bisa kita masukkan ya, kita pakai sesuai dengan kebutuhan. Oke, coba dicari di sini ya. Center elemen. Nah, ini coba. Create system bla 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 bla. Kita cari di kolom mungkin ada.
di kolom. Nah, kita cari yang style yang ke tengah ya. Kolomnya di tengah. Nah, ini mungkin ada ini. Ini kita coba. Draw justify corner star center. Nah, kita coba yang star center. Kita masukkan ke row. Oke, yang atas sendiri adalah misal dikasih spasi gitu ya, biar nggak terlalu mepet, bisa dikasih spasi di ini padding ya, pakai padding aja. Oke, kita cek. Nah, bisa juga langsung di preview di sini ya. Misal diedit di sini juga bisa. Tapi kalau mau disimpan kodenya udah oke, harus diubah yang ada di kode VS Code-nya juga. Nah, misal di sini cardnya ini kan dibatasi ya 18, width 18, ini coba dihapus. Nah, nanti kan bisa full seperti ini. Nah, kalau dirasa terlalu lebar, gambarnya terlalu besar, nah kita cari ya yang di bagian gambar untuk mengecilkan, pakai kelasnya apa gitu. Nah, di sini stylenya saya hapus ya, karena biar full. Nah, sekarang gambarnya kok kebesaran ya, kita cari di sini ya. Namanya tadi kan ada image thumbnail ya. Nah, kita cari aja di sini image thumbnail ya. Nah, kita pakai nama kelasnya. Nah, ini ada kelasnya img thumbnail. Nah, ini di copy. Nah, kita cari atribut image ya. Kelas atribut image. Nah, di sini tinggal ditambahkan di sebelah sini ya, di paste. Oke. Nah, ini nanti akan berubah kecil ya. Nah, kalau tidak berubah berarti ada double CSS ya. Oke, kita hapus yang cut image-nya. Nah, seperti ini saya coba. Oke, karena tadi gambarnya belum berubah ya, kita coba yang pakai metode size-nya ya. Kita ingin membatasi pakai cara size-nya. Kalau kemarin kan ditaruh di style, width-nya berapa, height-nya berapa. Nah, di Bootstrap itu ada namanya singkatan ya, singkatan width size-nya. Nah, sudah ditentukan, jadi width-nya berapa itu sudah ada nama kelasnya, tinggal dicari aja size, mungkin ada di size. Image size.
Oke, kita cari width. Oh, ini yang border. Visibility kan nav modal radius. Oke, pakai yang card top aja ya. Card top. Nah, widthnya berapa? 50. Bisa nggak? Oh, bisa, berarti pakai widthnya 50 dan saya ingin center. Tadi yang top ini coba dihapus saja. Nah, ini semisal center, adakah center? Nah, seperti ini. Jadi dia pakai MX Auto Deblock. Nah, ini nanti bisa menjadi center seperti ini. Nah, saya ingin di cardnya ini ada shadownya. Nah, tinggal kita cari ya. Tadi ada CSS shadow atau bayangan. Nah, kita cari. Nah, ini ada contohnya, regular shadow. Nah, ini tinggal di copy ya, di copy, kita taruh div yang membungkus card tadi ya, atau di sini juga di card kolom ya tadi. Nah, kita taruh di cardnya ini, card shadow. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh penerapan tadi ya, hero menggunakan carousel dan ini menggunakan card list. Nah, terus tinggal dicari komponen berikutnya ya. Misal di sini nyari yang oke, setelah ini ada kontak atau form ya. Tinggal dicari aja ya, form, sampel formnya gimana tadi, form teks, atau yang kontak ya, ini contoh yang email tadi. Nah, dicari, ditaruh untuk porto sama porto nanti ditambahkan ya, ditambahkan. Ini contoh yang kontak. Nah, ini kan masih nggak rapi ya, karena apa? Karena belum dibungkus sama kontainer ya, kontainer sama grid tadi ya. Karena belum dibungkus, makanya dia belum rapi ya, karena kita harus bikin namanya kontainer ya. Di sini kita bikin kelas kontainer. Nah, kalau ingin full ya tadi yang kontainer yang fluid tadi ya.
fluid atau ini. Nah, di sini tinggal di copy saja untuk sampel kodenya tadi, dipindah ke dalam kolom ya. Format dokumen. Nah, ini nggak perlu. Oke, nah biar Bapak Ibu ada auto complete-nya lah, Bapak Ibu bisa menggunakan GitHub Copilot ya. Jadi nanti tinggal dipasang GitHub-nya di VS Code ya. Cari extensionnya namanya GitHub Copilot. Nah, nanti akan muncul ya rekomendasi kode. Nah, tapi di rekomendasi kode ini perlu di verifikasi ulang ya, apakah benar sih gitu kodenya seperti ini. Nah, kalau ingin menguji ya tinggal di tab aja. Nah, ini ya, GitHub Copilot ya. Nah, ini ya, Copilot chat untuk misal disuruh merapikan ya. GitHub Copilot ini juga ada fiturnya untuk rekomendasi kode ya, auto complete-nya gitu. Nah, nanti tinggal login aja ya, tinggal login, nanti ditautkan ke VS Code. Nah, ini untuk yang kontak ya, ini kalau full. Nah, ini contoh kontaknya. Terus sekarang ingin menambahkan footer. Nah, di dalam footer tadi kan biasanya ada apa namanya kayak copyright, terus alamat gitu ya. Nah, konsepnya sama, tinggal dikasih grid yang tadi, gridnya dibikin kontainer dulu, gridnya seperti apa gitu ya. Nah, contoh saya punya ini ya kodenya, footer, nama footer yang memiliki background primary, gradient, star. Nah, ini copyright-nya. Nah, ini contoh untuk yang footer ya. Nah, ini simple ya, yang simple. Yang penting Bapak Ibu di sini adalah bisa menerapkan komponen dari Bootstrap ya. Nah, nanti tugasnya ini Bapak Ibu mengeksplor apa yang ada di dalam Bootstrap ini. Jadi penggunaan terkait kelas-kelas yang ada di Bootstrap. Nah, nanti pemakaiannya ini disesuaikan dengan kebutuhannya ya, projectnya. Kalau sudah dirasa sudah oke ya, nanti kalau sudah oke ya dicari yang lain gitu, misal mana yang belum oke gitu ya, jadi dibikin serapi mungkin gitu. Nah, meskipun bisa pakai AI, tapi kalau di AI kan kalau semisal belum tahu fungsinya nanti kan bingung juga ya. Nah, kalau udah tahu maksud codingannya ya tinggal disuruh aja ya untuk melengkapi gitu. Oke, seperti itu ya. Silakan dicoba untuk menerapkan codingannya tadi ya, di Bootstrap-nya diulas sampai habis. Oke, sekian untuk tutorial saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.